Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar bahwa laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kita pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran, tidak menyanyikan Al-Quran, tidak melagukan Al-Quran. Mengapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Al-Quran itu indah, maka indahkanlah dengan irama-irama kalian. Begitu maksudnya. Jadi ada akhlak berikutnya, adab berikutnya yang perlu dilakukan oleh sang imam. Ayyakunal imamu hasanas sauti bitilawat. Kalau bisa seorang imam itu memiliki suara yang bagus. Suara yang bagus dalam baca Al-Quran, fa inna dzalika ad'a lil khusyu', karena hal itu dapat membantu makmum untuk khusyuk. Wa li ta'thiril Qur'ani fi qulubil ma'mumin, dapat memberikan pengaruh Al-Quran itu ke dalam kalbu para mukmin, para makmumnya. Maka irama seorang imam itu ternyata memberikan pengaruh pada si makmum. Ingat, kita tidak boleh egois dengan capaian spiritual kita. Ingat, ada makmum yang butuh media-media itu untuk menggapai kekhusyuan, untuk menggapai konsentrasi dalam ibadah salatnya. Meskipun sejatinya khusyuk itu tidak ada hubungannya dengan irama, tidak ada hubungannya dengan lantunan-lantunan, nagam-nagam, tidak ada hubungannya, karena khusyuk itu murni mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menafikan ada makmum yang butuh hal itu untuk mencapai kekhusyuan. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau lebih suka memprioritaskan pemuda yang bagus bacaannya untuk menjadi imam. Kalau bukan ini penting dilakukan, maka Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan melakukan itu. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengedepankan, memprioritaskan supaya yang menjadi imam itu adalah pemuda yang bacaannya bagus, yang masih kuat, nafasnya masih panjang, mengerti berbagai macam irama. Ada hal penting yang kita perhatikan, ke sahabat Durmi semuanya. Kita boleh menunaikan irama seindah mungkin, tapi jangan pernah merusak tajwid. Kita pernah mengejar irama, memperindah irama, tapi merusak mad iwad. Ghafurur rahima, satu alif. Ternyata karena demi irama ghafurur rahima dengan berbagai macam irama, rusaklah tajwidnya. Apalagi sampai merusak kaidah qiraat, kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah nagam, dan semuanya ada kaidah-kaidahnya. Maka apa kata penulis kitab ini? Yustahabbu an yuhsina al-imamu sautahu bitilawah, disunatkan memang seorang imam itu membaguskan bacaannya, irama dalam salat. Wala ba'sa bi an yaqra'a mura'iyan qawainan naghami, dan kalau bisa dia tetap menjaga kaidah-kaidah irama itu. Bi syarti alla yakhruja an qawaidit tajwid wal ada, dengan syarat tidak keluar dari kaidah-kaidah tajwid dan kaidah-kaidah melafazkan huruf. Dan ini pun ternyata disinggung oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahwa seorang imam mengindahkan bacaan Al-Quran itu tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah tajwid, tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah qiraat. Kadang demi mengindahkan irama, qiraat sab'ahnya jadi berubah-ubah, dari bercampur baur antara bacaan imam ini dan imam yang itu. Dan tidak boleh berubah kaidah tajwidnya, tidak boleh berubah kaidah qiraatnya, bahkan tidak boleh mengubah apa yang mestinya dihindari dalam ibadah, dalam bacaannya itu dia lakukan. Seperti yang kita katakan tadi, mad iwad menjadi mad arid sukun panjangnya. Sesuatu yang harus dipanjangkan mad wajib seperti 3 alif, maka dia lebih dikurangi atau ditambahi. Mengurangi yang tidak boleh dikurangi, menambah apa yang tidak boleh ditambah demi irama, itu tidak boleh. Tapi apakah itu mesti ditinggalkan? Apakah irama itu mesti ditinggalkan? Tidak juga. Apabila seseorang mampu menggabungkan antara irama dan kaidah tajwid, maka itulah orang yang lebih diprioritaskan untuk menjadi imam, lebih diprioritaskan bacaannya dalam memimpin salat. Jadi tunaikanlah irama, tunaikan tajwidnya. Jangan demi irama tinggal tajwidnya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.